بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing dengan harapan mudah-mudahan amaliyah subuh kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, anak akan membacakan kitab yaitu Alam Kubur dan Alam Barzakh. Pada bab ini anak akan membacakan yaitu Husnul Khatimah, beberapa referensi hadis-hadis Rasulullah dan Al-Quranul Karim, beberapa ayat-ayat Al-Quran. Teman-teman yang berbahagia, tentunya kita tidak menginginkan mati konyol, melainkan mengharapkan mati dalam keadaan Husnul Khatimah. Tetapi kebiasaan seorang selama hidupnya akan terbawa sampai menjelang ajalnya. Kata-kata yang biasa diucapkan pada umumnya akan melepas kepergiannya ke alam barzakh. Jika seorang biasa mengucapkan kata-kata kotor, menjelang matinya pun akan melontarkan kata-kata kotor. Bila terbiasa istighfar, menjelang ajalnya pun akan mengucapkan istighfar. Ingat dan berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, meskipun begitu, ada kalanya seorang yang selama hidupnya gemar beribadah dan beramal saleh, namun meninggalnya tidak dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, bisa terjadi seseorang yang hidupnya berlumuran dosa dan maksiat, tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang pertama yang beribadah dan beramal saleh, bisa jadi di dalam beribadah dan beramal saleh tidak ikhlas atau riya. Ibadahnya untuk mendapatkan pujian orang lain, bukan karena Allah. Kita beribadah karena orang lain. Ada orang lain dia rajin beribadah, tidak ada orang dia kerjakan dengan tergesa-gesa, bukan atas kesadarannya yang hanya mengharapkan ridha Allah. Dan orang yang kedua, besar kemungkinan pada akhir hayatnya ia bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menyesali semua dosanya dan memohon ampunan Allah dengan sungguh-sungguh hingga Allah mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda, anak akan bacakan hadisnya, innal abdu la ya'malu amala ahlin nar wa annahu min ahlil jannah wa ya'malu amala ahlil jannah wa annahu min ahlin nar wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ada orang yang melakukan pekerjaan ahli neraka padahal sebenarnya bakal menjadi ahli surga. Ada juga orang yang mengerjakan perbuatan ahli surga padahal sebenarnya bakal menjadi ahli neraka. Sesungguhnya amal seorang dinilai pada saat akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Jadilah kalian umat yang menyerukan kebaikan dan kebajikan serta mencegah kemungkaran, sebab itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Teman-teman yang berbahagia, namun begitu, karena kita dibekali oleh Allah akal pikiran, maka kita wajib memilih mana jalan yang benar, kebiasaan yang baik untuk bekal di akhirat
dan untuk ancang-ancang manakala kita dipanggil menghadap Allah tabaraka wa taala. Tidak tersulit kiranya menyebut nama Allah jika sudah terbiasa menyebut namanya. Salah satu jalan ialah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Di dalam sholat kita selalu melafalkan takbir dan 2 kalimat syahadat serta pujian lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan memudahkan pelaku menyebut nama Allah menjelang ajalnya tiba. Jadi salat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Salah satu yang mempermudah kita saat kita ajal menjemput. Mudah kita melafalkan kalimat syahadat. Teman-teman yang berbahagia, selain manfaat yang Anda sebutkan tadi di atas, rajin mengerjakan sholat menjelang memungkinkan seorang mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir di dalam kubur. Jadi selain memudahkan saat ajal menjemput, juga di dalam di alam kubur kita juga akan mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Pertanyaan mungkar nangkir tentang Tuhan, Nabi, agama, kiblat, kitab, dan saudara dengan mudah akan kita jawab oleh ahli kubur. Tak lain karena dia orang beriman dan rajin mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jangan harap dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Maksud hati mengucapkan Allah Tuhanku, namun mulut seolah terkunci rapat. Hendak mengatakan Muhammad Nabiku, apa boleh buat, bibir hanya bisa gemetaran. Semua lantaran ia tak pernah mengerjakan sholat. Ini hati-hati teman-teman. Mendapatkan pertanyaan selanjutnya dari mungkar nangkir hanya terbengong-bengong. Tak bisa berkata-kata, hanya terbengong-bengong saja. Teman-teman berbahagia. Maka dari itulah, dengan sedikit nasihat Rasulullah dan Al-Quranul Karim, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah harapan kita. Karena satu hal yang perlu kita ingat teman-teman, jangan sampai kita menyimpang dari apa yang Rasulullah ajarkan. Karena Rasul akan menjadi saksi terhadap diri kita, benar atau tidak benarnya amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia ini. Maka dari itulah, marilah kita pelajari cara beribadah Rasulullah, cara salat Rasulullah, cara beramal Rasulullah, dan seluruh dalam kehidupan kita ikutilah tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti dan kita kerjakan. Ini saya yang akan sampaikan di dalam kitab ini, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit teman-temannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.